Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tafsir ayat tentang distribusi, yang beranggotakan Yopita Sri Astuti NIM 3720007 dan Siti Nur Azizah NIM 3720017. Redaksi dan terjemahan ayat-ayat tentang distribusi. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Hijj ayat 7 dan 8, yang artinya harta rampasan atau fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia yang Allah dan keridhoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 39, yang artinya, dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Yang ketiga yaitu terjemahan dari Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang mukmin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. B. Kata kunci dan maknanya. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 7 dan 8. Ayat ini menerangkan bahwa harta fa'i yang berasal dari orang fakir, serta harta-harta Bani Quraizah, Bani Hadir, penduduk Fadak dan Khaybar, yang diberikan Allah kepada Rasulnya dan digunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin, di mana harta fa'i ini juga dibagikan kepada kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 39. Ayat ini menentukan alasan sementara orang yang menganut paham fatalisme, yang menduga bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih, dan bahwa semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tinggal menerimanya, bagaikan bulu yang diterbangkan angin ke arah mata angin berhembus. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mereka yang berbuat seperti itu untuk berpikir, yakni apa keberatannya mereka beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya dengan ikhlas, yakni tidak ada mudaratnya, bahkan yang ada mudarat atau bahayanya adalah apa yang mereka yakini selama ini. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Menurut Quraisy Shihab, bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan haknya kepada keluarga dekat maupun jauh, baik dari jalur ibu maupun bapak. Memberikan haknya berupa bantuan, kebajikan, dan silaturahmi. Pemberian yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas pada hal-hal materi, tetapi mencakup pula in materi seperti pemberian hikmah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu C. Uraian ayat. Yang pertama Surat Al-Hasyr ayat 7-8. Ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa Allahu ala Rasul
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Selanjutnya yaitu surat Al-Hasyr ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin allazina akhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlam min llahi wa yansurun Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala
mubazzir tabzira. Selanjutnya ayat 27 yang berbunyi Innal mubazzirina kanu izwana sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu D. Kandungan dan hikmah ayat. 1. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 dan 8. Pada Surat Al-Hasyr ayat 7 diterangkan bahwa harta fa'i berasal dari orang kafir. Seperti pada kasus harta Bani Quraisy, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaybar. Kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW digunakan untuk kepentingan publik. Tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Diterangkan pembagian harta fa'i untuk Allah, untuk Rasulullah, kerabat-kerabat Rasul dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Anak-anak yatim yang kafir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang kehabisan pembekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah wafat, maka bagian Rasulullah terbesar sebesar 4/5 dari 1/5 gunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau seperti pejuang di medan perang, para da'i dan Baitul Mal. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 39. Ayat ini telah tercakup di dalamnya pengingkaran dan pencelaan kepada orang-orang munafik yang menginfakkan hartanya untuk mencari perhatian manusia serta tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dikarenakan godongan setan dan pendekatan setan dengan mereka. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk memberikan atau menunaikan hak berzakat, sedekah, infak kepada keluarga yang dekat, orang miskin dan mufasir. Yang kedua, dalam ayat ini berisi perintah untuk berbuat baik kepada kaum daufa seperti orang miskin, orang terlantar, dan juga orang yang dalam perjalanan. 3. Hak lainnya yang harus ditunaikan adalah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang satu sama lain, saling bersilaturahmi, bersikap lemah lembut dan sopan santun. Yang keempat yaitu Allah memberikan penegasan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan. Islam mengajarkan kita kesederhanaan sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai kebutuhan saja, seperlunya saja dan tidak boleh berlebihan.